Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang berbagi informasi hukum, berbagi juga informasi seputar kampus, perkuliahan juga mahasiswa tentunya. Apa yang mau aku bahas di video kali ini? Tentu saja ini berkaitan dengan mahasiswa. Siapa di sini mahasiswa yang lagi stuck mau nyusun skripsi tapi belum tahu mau neliti tentang apa nih tugas akhirnya. Nah, khususnya mahasiswa hukum kalian ada ya video aku buatkan itu tentang ide topik penelitian tugas akhir, cuman idenya doang, kalian boleh mengembangkan lebih lanjut. Sudah ada yang part 1 sampai part 3 ya untuk untuk konsentrasi hukum pidana, perdata, dan tata negara. Nah, di video kali ini masih kita lanjutkan lagi. Karena konsentrasi hukum itu kan banyak ya. Nah, ini khusus untuk mereka mahasiswa yang mengambil konsentrasi atau penjurusannya hukum internasional. Nanti mohon disimak ya. Ini terupdate karena sebagian mengikuti isu-isu yang saat ini sedang hangat itu ya, isu-isu internasional tentu saja. Nah, nanti dari apa yang sudah aku sampaikan, boleh kalian kembangkan lebih lanjut. Atau kalau nggak tertarik juga nggak masalah. Ini cuma untuk membantu kalian gitu ya, menemukan ide buat yang lagi stuck, lagi buntu. Ya, udah masuk masanya untuk menyusun tugas akhir, tapi nggak mulai-mulai karena nggak tahu apa yang mau diteliti. Oke, nggak lama-lama di sini sama seperti yang part 1 sampai part 3 ada 6 ide topik yang bisa kalian kembangkan nantinya. Mungkin satu atau dua terlihat sama, nanti kalian sesuaikan aja ya. Yang pertama nih, ide topiknya itu saya susun seperti ini. Implikasi status Flight Information Region atau FIR atas wilayah udara Republik Indonesia di Kepulauan Riau pasca ditandatanganinya kesepakatan FIR antara Indonesia dan Singapura. Nah, kalau kalian ingat, bulan Januari atau bulan Februari lalu gitu ya, kan Presiden Joko Widodo itu berkunjung ke Bintan, Kepulauan Riau. Ternyata kunjungannya tersebut itu juga bertemu dengan pemerintah Singapura. Nah, di situ kesepakatannya salah satunya itu membahas tentang yang namanya Flight Information Region, teman-teman. Jadi berkaitan dengan masalah wilayah udara. Di Kepri ini kalau pesawat melintas itu kan harus memberikan informasi ya, melapor kepada pihak penerbangan atau pihak bandar udaranya di Singapura. Nah, itu sudah berpuluh-puluh tahun, teman-teman. Jadi, akhirnya pada beberapa bulan lalu ditandatangani kesepakatan bahwa Singapura mengembalikan wilayah udara yang ada di Kepulauan Riau tersebut. Sehingga dengan adanya kesepakatan itu kan diharapkan kalau ada pesawat yang melintas di wilayah Kepulauan Riau ini tidak perlu lagi untuk melapornya ke Singapura, tapi ke kita, ke Indonesia gitu. Nah, yang mau dibahas implikasi status ini adalah kita kan masih belum tahu karena ditandatangani itu kan tidak sekedar untuk ditandatangani kesepakatannya langsung berlaku ya teman-teman, tapi kita melihat gitu loh pasca diberlakukannya hal tersebut, pasca ditandatangani kesepakatan tersebut, kira-kira udah berjalan atau tidak. Kalau berjalan, apakah ada regulasi untuk mengatur hal tersebut supaya sah. Karena apa? Karena kalau kalian ngikutin berita lagi, beberapa minggu yang lalu, itu pesawat Malaysia atau pesawat Malaysia kalau tidak salah, melintas di Batam, lalu kemudian diberhentikan karena dia tidak izin katanya. Nah, jangan-jangan apakah dampak dari ketidaktahuan Malaysia gitu ya, kalau misalnya sekarang masuk wilayah udara di Indonesia khususnya di Kepri itu harus ada izin atau laporan terlebih dahulu. Jadi kan karena mungkin kesepakatan itu harus dituangkan lagi dalam bentuk regulasi, apakah udah ada regulasinya gitu ya? Karena
kejadiannya yang pesawat melintas itu, yang dari Malaysia, itu kan bukti bahwa ketidaktahuan negara lain gitu ya, bahwa FIR-nya sudah kembali ke Indonesia. Itu boleh kalian coba teliti teman-teman ya. Nah, berkaitan dengan itu tadi juga, bentar. Oke. Sorry, itu doang kayaknya yang berkaitan dengan FIR deh, ngeputusin. Kemarin kalau nggak salah aku udah buat 2 juga teman-teman, tapi nggak apa-apa, udah aku hapus kayaknya 1. Nah, yang kedua, ide topik penelitiannya untuk yang ngambil jurusan hukum internasional, kita bahas tentang tindakan pengeksploitasian sumber daya kelautan pada kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia oleh kapal asing. Nah, kalau ini juga menarik, ya kan? Karena kita tahu negara kita negara maritim, negara kita juga memiliki zona ekonomi eksklusif. Kalau kalian belajar hukum laut internasional, ya, itu pasti kalian tahu ketentuan dalam zona ekonomi eksklusif itu bahwa negara yang memiliki yang berdaulat atas ZEE tersebut dia boleh mengeksploitasi hasil sumber daya kelautan yang ada di kawasan tersebut. Nah, Indonesia kan memiliki itu. Namun sayangnya juga banyak sekali kapal-kapal asing yang secara dalam tanda kutip ilegal itu mengambil atau mengeksploitasi juga. Nah, kalian bisa meneliti tentang hal tersebut. Regulasinya secara internasional kalian boleh, nanti aku kasih tahu. Kalian mengacu juga pada ketentuan UNCLOS, ketentuan ZEE Indonesia sendiri itu seperti apa, itu boleh kalian bahas deh. Nah, udah 2 ya. Lalu yang ketiga, kita bicara tentang masih juga laut, pengklaiman Laut Natuna sebagai bagian dari kedaulatan Tiongkok, dilihat dari perspektif hukum laut internasional. Nah, sekali lagi, ini tema yang kedua dan ketiga ini berkaitan dengan hukum laut internasional. Kalian kalau misalnya tertarik mau meneliti ini, karena ini isunya kan sangat hangat ya. Setiap tahun pemberitaan itu selalu ada gitu loh teman-teman. Jadi menarik buat teman-teman nih yang hukum internasional untuk mencoba meneliti itu. Nah, kenapa di sini pengklaiman Laut Natuna? Kita tahu bahwa di perairan Natuna itu Cina, Tiongkok itu mengklaim bahwa Natuna perairannya itu masuk pada wilayah mereka, Laut Cina Selatan, milik Tiongkok. Sehingga mereka dengan sesuka hatinya memasuk kapal-kapalnya itu mengambil ikan di perairan tersebut, gitu ya, masuklah. Padahal itu adalah bagian dari kedaulatan Republik Indonesia. Nah, kalian harus tahu bahwa Cina mengklaim bahwa perairan Natuna masuk pada kedaulatan mereka dikarenakan mereka pakai prinsipnya adalah 9 dash line, 9 garis putus-putus. Kalian cari deh apa maksudnya prinsip 9 garis putus-putus dalam konteks hukum lautnya si Cina ini. Padahal secara internasional sudah ada aturan mengenai hukum laut internasional sebagai payung hukum secara global. Apakah maksudnya di sini kalian menguji pengklaiman berdasarkan di luar dari ketentuan UNCLOS itu dibenarkan atau tidak sih? Kalau misalnya nggak dibenarkan, harusnya sikap tegas Indonesia seperti apa? Kok masih saja Cina itu masuk ke perairan kita? Nah, kalian boleh coba untuk meneliti itu. Lalu yang keempat, adalah perlindungan hukum terhadap wartawan yang ditempatkan di negara konflik dalam menjalankan tugas jurnalistik menurut perspektif hukum internasional atau hukum humaniter internasional. Gitu ya. Nah, ini juga menarik. Jadi wartawan-wartawan dari berbagai negara itu ketika ditempatkan di negara konflik, bagaimana perlindungan hukum mereka terhadap diri mereka? Ya, bagaimana kalau sampai mereka jadi kena sasaran atau korban ya dari apa yang terjadi di negara konflik tersebut. Nah, itu seperti apa sih hukumnya? Boleh kalian coba untuk teliti. Udah berapa? 4 ya teman-teman. Nah, ide topik yang kelima
analisis yuridis terhadap batas waktu tinggal pengungsi internasional di negara transit berdasarkan hukum pengungsi internasional. Ini juga menarik karena apa? Karena di Indonesia, kalian bisa lihat pemberitaan ya, khususnya kayak di Kepri, itu banyak pengungsi-pengungsi internasional yang tujuannya sebenarnya bukan ke negara kita, ya kayak pengungsi dari Afghanistan misalnya. Mereka itu kan karena negaranya konflik gitu, di sana mereka mencari kayak swaka gitu, perlindungan. Tapi sebenarnya tujuannya bukan di Indonesia. Misalnya mereka tujuannya ke Malaysia atau ke Australia. Nah, masalahnya di Australia atau negara tempat tujuan mereka itu belum meng-ACC tuh untuk menerima mereka, sehingga mereka di negara transit yaitu negara Indonesia mereka akhirnya tinggal. Nah, kalian coba, karena di sini mereka kalau di Kepri sendiri ya, di Bintan itu sampai membludak jumlahnya teman-teman. Nah, kalian coba batas waktunya seharusnya itu berapa lama gitu ya. Kalau sudah lewat dari batas waktu, seharusnya apa sih upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan mereka atau menyerahkan mereka ke negara tujuan gitu loh. Kalau udah lewat dari batas waktu itu menarik teman-teman. Kalian coba bahas. Kalau hukum internasional walaupun saya bukan bukan konsentrasinya waktu kuliah di hukum internasional gitu ya, tapi kalau hukum internasional itu pasti selalu up to date gitu. Hal-hal yang diangkat untuk diteliti pasti berkenaan dengan suatu kasus. Senormatif-normatif yuridisnya mereka hukum internasional itu, acuannya tetap aja nggak hanya hukum nasional, tapi juga hukum internasional, konvensi internasional, perjanjian-perjanjiannya gitu ya, senormatif-normatifnya. Kalau tanya, ya katanya normatif, tapi ada kasus, ya memang belajar hukum internasional itu tidak cukup hanya sekedar aturan aja teman-teman, tapi juga harus melihat pada kasusnya seperti apa, harus dibantu dengan kasus, kalau enggak susah untuk menerapkan, susah untuk memahami konteks gitu. Terakhir nih, ide topik penelitian untuk mahasiswa hukum internasional yang keenam, analisis yuridis pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang berkewarganegaraan asing di Indonesia. Jadi kalian coba teliti maksudnya boleh nggak sih gitu ya di Indonesia itu diberlakukan pengangkatan anak itu antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat itu berbeda kewarganegaraan. Nah, itu seperti apa? Contoh kasus dulu, mohon maaf, mungkin ini agak sedikit menguak apa yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu. Kasus yang anak kecil meninggal, yang Angelin itu kan anak angkat ya, yang di Bali atau apa sih, lupa. Lalu kemudian ternyata salah satu orang tua angkat, salah satu dari pasangan suami istri yang mengangkat si anak ini ada yang berkewarganegaraan asing gitu. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih ketentuan di dalam hukum Indonesia sendiri terkait dengan pengangkatan anak? Boleh nggak kalian coba teliti, teman-teman? Oke, udah 6 loh ini. Jangan banyak-banyak dulu, nanti masih bisa kita update lagi. Bisa buat video berikutnya lagi. Saya rasa itu aja berkaitan dengan ide topik penelitian untuk kalian. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat, dapat sedikit memberikan pencerahan untuk kalian yang lagi buntu ide, mau nulis apa, udah dikejar-kejar waktu gitu ya, harus lulus tahun ini, harus sudah tahun ini, tapi mulai aja belum gitu kan ya, apalagi peminat yang hukum internasional tuh rata-rata masih jumlahnya nggak begitu banyak ya di kampus-kampus fakultas atau prodi hukum gitu ya, rata-rata sebagian besar pasti mahasiswa konsentrasinya milih perdata atau pidana, jadi kayak kurang gambaran gitu loh apa yang mau diteliti buat teman-teman yang mahasiswa konsentrasi hukum internasional. Tolong disimak baik-baik gitu ya. Nggak henti-hentinya aku mau bilang yang terpenting adalah banyaklah berbaca sumber referensi literatur, jurnal, buku, artikel, apapun itu. Update info-info kayak regulasi, mungkin berita, kasus terkait gitu ya, untuk memudahkan kalian dalam menyusun sebuah penelitian dan juga perkuat metode penelitian hukumnya. Karena kalau enggak, ya susah kalian akan memulai.
Cek juga video-video lainnya seputar kampus dan seputar mahasiswa, juga banyak banget di playlist channelku Rani Kartika Library. Semoga dapat membantu kalian. Ada tips tentang simulasi seminar, simulasi sidang, tips untuk kuliah, dan lain-lain. Tolong juga di-share ke teman-temannya ya, karena dengan berbagi ilmu itu kita nggak akan berkurang kok ilmu kita. Semakin semakin banyak yang mengetahui itu juga semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.